Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises episode kelima. Di episode lalu, setelah ingatannya kembali, Gajin yang sudah tidak memiliki tempat tujuan pun akhirnya memilih untuk tinggal bersama Ondal di lembah hantu. Namun, berkat informasi yang diberikan Haemoyong, Gogun pun menyusul sang putri Pyonggang itu dan hendak membawanya kembali ke istana. Mengetahui jika Gajin adalah putri Pyonggang, Ondal pun kecewa karena Ondal menganggap Raja Pyongwon yang tidak lain adalah ayah dari putri Pyonggang lah penyebab tewasnya sang ayah dan membuat sukunya menderita. Di sisi lain, Gogun pun akhirnya mengabarkan pada Raja Pyongwon jika putri Pyonggang masih hidup. Akankah Pyongwon menyuruh Gogun membawa Pyonggang kembali ke istana dengan selamat? Atau karena cemburu butanya membuat Pyongwon menyuruh Gogun untuk menghabisi putri Pyonggang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Mengetahui jika putrinya masih hidup, Raja Pyongwon pun cemas. Apakah sang putri membenci dirinya? Ya, sepertinya sang ayah sebenarnya sangat menyayangi putri Pyonggang. Namun, akibat kesalahan yang dibuatnya akibat terpengaruh oleh Go Won-pyo alias Go Chuga dulu, ia jadinya ketakutan dan merasa bersalah pada putrinya itu. Raja Pyongwon yang diam-diam mengetahui rencana jahat Go Chuga terhadap dirinya dan kerajaan, mulanya tidak mempercayai Gogun, yang mana adalah putra dari Go Chuga sendiri. Namun, Gogun meyakinkan Raja Pyongwon untuk bisa mempercayainya dan membawa kembali Pyonggang dengan selamat. Seusai menemui Raja Pyongwon, Gogun pun memperingati Kasim yang ada di situ untuk tutup mulut mengenai kedatangannya untuk menemui Raja Pyongwon hari ini. Ya, setelah mengetahui jika putrinya masih hidup, Raja Pyongwon pun kembali memiliki semangat hidup. Ia tidak lagi mabuk-mabukan dan lebih banyak menghabiskan waktu di Balai Magnolia. Perubahan sikap Raja Pyongwon ini menarik perhatian Ratu Jin yang kembali melapor pada Go Chuga. Di lembah hantu, Ondal pun akhirnya mengatakan pada Sawon Am jika Gajin sebenarnya adalah putri Pyonggang yang sempat hilang ingatan dan menjadi anggota Cheonjubang. Ondal yang bingung untuk mengambil keputusan pun lantas meminta pendapat Sawon Am. Ya, di satu sisi Ondal membenci sang putri yang dianggap menyebabkan ayahnya tewas dan membinasakan sukunya itu. Namun di sisi lain, ia sudah menyukai sosok Gajin. Hayo, dilema ya. Sementara itu, Gajin yang sudah berpikir semalaman memutuskan memberikan senjatanya pada Punggye untuk dilebur, serta melepas identitasnya sebagai anggota Cheonjubang. Ya, Gajin memutuskan untuk bergabung dengan penduduk desa. Gajin pun menemui Ondal dan mengutarakan keinginannya untuk tinggal di lembah hantu. Namun, Ondal hanya menanggapi perkataan Gajin dengan dingin dan lantas pergi meninggalkannya. Malamnya, Gogun pun kembali menemui Haemoyong. Gogun yang mengetahui jika selama ini Haemoyong yang selalu mengirimkan ramuan obat narkotika pada Raja Pyongwon pun mengancam Haemoyong untuk mau membantunya. Ya, dengan kemampuan Haemoyong yang bisa berbohong dengan tenang, Gogun hendak membuat sebuah rencana. Jadi penasaran nih, rencana apa ya? Keesokan harinya, Gajin kembali menemui Ondal yang tengah membuat sumur dan berharap Ondal mau menerima dan memaafkannya terkait kejadian masa lalu. Toh dulu, Gajin masih kecil dan belum memahami apapun. Ondal yang akhirnya bisa berpikir jernih pun akhirnya luluh dan meminta Gajin untuk tetap tinggal di desa dan memulai lembaran baru. Ondal pun meminta agar kelak, Gajin tidak menggunakan tangannya untuk menghabisi orang lagi dan harus hidup dengan bahagia. Di sisi lain, Go Chuga pun menyurati Dojong Seo dan mengancam untuk segera mengirimkan Gajin padanya. Karena jika tidak, Go Chuga akan menghabisi kelompok Cheonjubang. Tidak terima dengan ancaman itu, Dojong Seo pun bertekad sebelum menghabisi Raja Pyongwon, terlebih dahulu ia akan menyingkirkan Go Chuga. Sementara itu, Haemoyong pun mendatangi Go Chuga sambil membawa jenazah yang telah disamarkan sebagai jenazahnya Gajin, sang anggota kelompok Cheonjubang yang telah berusaha menghabisi Raja Pyongwon. Gogun yang pernah bertarung dengan Gajin pun dipanggil untuk membantu mengenali jenazah itu dan ya, Gogun menyatakan jika jenazah yang dibawa Haemoyong adalah jenazah yang dianggap sebagai Gajin, sang anggota Cheonjubang.
Rupanya inilah yang diminta Gogen malam itu. Ia meminta Hemoyong untuk membawa jenazah palsu yang kelak hendak diklaim sebagai jenazah orang yang hendak membunuh Raja Pyongwon, yaitu Gajin, sang anggota Cheonjubang yang mana dikenali Gochuga sebagai Gajin, sang putri Pyonggang. Pusing? Gini. Ibarat kata sambil menyelam minum air, Gochuga mengetahui jika orang yang hendak membunuh Raja Pyongwon adalah Gajin, sang anggota Cheonjubang. Namun belakangan Gochuga menyadari jika Gajin ini ternyata adalah putri Pyonggang. Makanya dengan alibi hendak menghabisi orang yang nyaris menghabisi Raja Pyongwon, Gochuga sebenarnya hendak menghabisi putri Pyonggang. Hasil kerja Hemoyong ini mendapat imbalan besar dari Gochuga, sekotak perak yang berharga. Sadar dirinya sebenarnya telah menipu Gochuga, Hemoyong pun terkejut dan menolak dengan alasan ia hendak membalas kebaikan Gochuga selama ini. Malamnya, Gochuga yang tidak mudah ditipu itu pun lantas memanggil Dayang Gongson untuk memastikan apakah jenazah yang ada di hadapannya ini benar jenazah Putri Pyonggang atau bukan. Gogen yang juga hadir dan coba memberikan kode malah diabaikan oleh Dayang Gongson yang mengatakan jika jenazah itu bukanlah jenazah Putri Pyonggang. Aduh. Sementara itu, Do Jong Seo pun akhirnya mengutus Tarajin dan Tarasan untuk melakukan misi berbahaya, yaitu menghabisi Gochuga. Namun sebelum berangkat, mereka berdua malah menemui Yeomduk dan menyuruhnya untuk mencari Gajin di lembah hantu. Ya, tanpa mereka berdua sadari, diam-diam Taemo menguping pembicaraan mereka dan mengetahui posisi Gajin saat ini. Dan akibat pemalsuan jenazah Putri Pyonggang, Gogen pun akhirnya jadi kehilangan kepercayaan dari sang ayah. Gogen yang frustasi akhirnya mendatangi Hemoyong dan mengetahui fakta jika ayahnya lah yang telah menghabisi Ratu Yeon dan sukunya, yaitu suku Sunno. Hemoyong pun lantas bertanya, apakah Gogen akan mengikuti jejak sang ayah ataukah akan memilih jalannya sendiri? Gogen yang kecewa pada sang ayah pun malamnya menemui sang ayah dan melawan perintah untuk menghabisi Putri Pyonggang. Mengetahui putranya tidak sejalan dengannya, Gochuga pun memberhentikan jabatannya sebagai kepala pertahanan ibu kota. Saat Gogen sedang menyimpan pedangnya, tiba-tiba saja ia melihat penyusup yang tengah mencoba memasuki rumahnya. Ya, mereka adalah Tarajin dan Tarasan yang hendak menghabisi Gochuga. Namun, gegara Gogen memergokinya, mereka berdua pun terkepung dan gagal menjalankan misi. Sementara itu, di lembah hantu, Ondel dan Gajin tengah menjalani hari-hari dengan gembira sambil membuat sumur bersama. Ondel yang akhirnya berhasil menemukan air pun lantas meninggalkan Gajin sejenak untuk memberikan kabar pada orang-orang desa. Namun saat Gajin tengah seorang diri, tiba-tiba saja Do Jong Seo muncul. Dan episode kelima pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Makin seru ya ceritanya. Akhirnya, Ondel mau move on dari masa lalu dan menerima Gajin di desa itu. Ia pun sudah tidak ragu-ragu lagi untuk mendekati Gajin yang kini juga sudah bisa membuka diri demi hidup yang lebih bahagia. Namun di saat mereka tengah hidup dengan aman dan nyaman, Do Jong Seo kembali muncul dan mendadak menghancurkan mimpi Gajin. Sementara itu, bagaimana ya nasib Tarajin dan Tarasan? Bisakah mereka selamat? Ataukah Gochuga akan menghabisi mereka? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-6-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!